لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه صلاة الله وآله والأحبة. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amr bin Hisham bin Mughirah al-Makhzumi lahir pada tahun 572 Masehi di kota Makkah dan meninggal tahun 624 Masehi, yaitu di kota Badar. Amr bin Hisham dikenal juga sebagai Abu Hakam. Dia adalah salah satu tokoh pemimpin penduduk Makkah pada masa pra-Islam. Julukannya Abu Hakam yang bermakna bapak kebijaksanaan atau orang tua yang bijaksana. Namun peran dan pandangannya berubah secara dramatis setelah Nabi Muhammad SAW menyebarkan risalahnya. Sebelum dakwah Rasulullah, Amr bin Hisham adalah sosok yang dihormati dan dihargai oleh banyak orang. Namun ketika Nabi Muhammad mulai menyebarkan wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan berdakwah kepada penduduk Makkah, Amr bin Hisham menjadi salah satu orang yang paling keras menentangnya. Dia menolak pesan-pesan Islam dan berusaha memadamkan cahaya kebenaran yang dibawa oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Adapun kisah perubahan sikap Amr bin Hisham ini menggambarkan betapa kuatnya pengaruh dakwah Rasulullah dan bagaimana keyakinan seseorang dapat berubah secara mendalam. Meskipun awalnya dihormati sebagai Abu Hakam, dia akhirnya dikenang sebagai musuh dakwah Islam yang keras. Padahal dia masih ada hubungan persaudaraan, yakni antara Abu Hakam dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Abu al-Hakam ini menentang dakwah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dengan melakukan cara apapun, baik itu dengan tindakan kasar maupun melalui peperangan. Dia adalah salah satu tokoh yang paling memusuhi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam waktu itu. Karena kerasnya penentangan dari Abu Hakam ini, akhirnya dia mendapat julukan Abu Jahal, yang artinya bapak kebodohan atau bermakna orang yang bodoh. Julukan ini mencerminkan ketidakbijaksanaannya dalam menentang kebenaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kata bodoh yang disematkan pada Amr bin Hisham tidak sepenuhnya mencerminkan ketidakcerdasannya dalam arti sebenarnya. Sebenarnya, dia adalah sosok yang pintar dan cerdas. Namun, julukan ini muncul karena sikapnya yang keras menentang ajaran Islam dan dakwah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Amr bin Hisham adalah orang yang paling gigih dalam mengingkari pesan-pesan Islam. Meskipun memiliki ilmu pengetahuan yang luas, dia memilih untuk menentang kebenaran yang dibawa oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Menurut sebuah riwayat, Abu Jahal sebenarnya percaya bahwa Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah nabi terakhir yang diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun kesombongannya menghalangi langkahnya untuk bersyahadat hingga akhir hayatnya. Sebagaimana halnya iblis, meskipun dia mengetahui bahwa Allah adalah pencipta segalanya, tetapi dia tetap sombong dan menolak perintahnya untuk bersujud kepada Nabi Adam alaihissalam. Kesombongannya menghalangi langkahnya menuju ketaatan, dan dia menjadi contoh nyata tentang bagaimana kesombongan dapat menghalangi seseorang dari mengikuti kebenaran. Saat terik matahari di kampung Badar, yaitu Madinah, pada tanggal 17 Ramadan tahun kedua Hijriyah, atau bertepatan dengan 13 Maret 624 Masehi. Di sana terasa lebih panas dari biasanya. Pada saat itu, di tanggal itu terjadilah pertempuran terbesar dalam sejarah Islam. Terbesar bukan berarti itu pertempuran yang melibatkan banyak orang, tapi menjadi besar kisahnya karena jumlah pasukan kaum muslimin hanya 313 orang saja. Mereka harus melawan pasukan kafir Quraisy dari Mekah yang jumlahnya 1000 orang, yang pada akhirnya hasil dari pertempuran itu dimenangkan oleh pasukan kaum muslimin.
Dan pada video ini, kita tidak akan membahas secara rinci tentang kisah perang Badar dan faktor-faktor kemenangan kaum muslimin. Akan tetapi kita akan memfokuskan perhatian pada sudut pandang Abu Jahalnya saja. Karena pada saat itu, Abu Jahal memegang peran kunci sebagai pemimpin pasukan kafir Quraisy. Ketika perang belum mencapai puncaknya, saat itu salah seorang sahabat Rasulullah SAW yang bernama Abdurrahman bin Auf berhenti di tengah-tengah barisan pasukan muslimin. Tiba-tiba ada seorang anak muda yang mungkin usianya antara 16 atau 17 tahunan datang mendekatinya. Anak muda ini berkata, "Wahai paman, apakah paman mengenal Abu Jahal?" Abdurrahman bin Auf radhiyallahu an menjawab, "Saya mengenalnya wahai anak muda. Kamu ada perlu apa dengannya?" Jawab sahabat ini. Dengan nada agak marah, anak muda ini berkata, "Aku dengar di Mekah, Abu Jahal ini sering memaki-maki Rasulullah. Demi Allah yang telah menguasai jiwaku, kalau saja aku melihat Abu Jahal ini, aku tidak akan lepaskan sebelum salah satu dari kami ada yang mati." Belakangan diketahui pemuda yang berbicara dengan Abdurrahman bin Auf ini adalah seorang pemuda yang bernama Mu'az bin Afra yang berasal dari kaum Ansar. Kemudian Abdurrahman radhiyallahu an sangat terkesan mendengar kata-kata dari si pemuda. Belum lagi hilang rasa takjubnya kepada pemuda ini. Tak lama berselang, tiba-tiba datang lagi seorang pemuda lainnya yang juga berasal dari kaum Ansar. Pemuda yang baru datang ini langsung berkata kepada Abdurrahman bin Auf, "Wahai paman, apa paman tahu yang mana Abu Jahal?" Abdurrahman radhiyallahu an menjawab, "Ya, tentu saja saya tahu. Ada perlu apa engkau dengannya?" Anak muda ini menjawab, "Aku dengar Abu Jahal selalu bersikap kasar terhadap Rasulullah di Mekah. Demi Allah, aku betul-betul ingin membunuhnya." Ternyata pemuda kedua yang mendatangi Abdurrahman radhiyallahu an ini adalah adiknya Mu'az bin Afra, yang namanya adalah Mu'awiz bin Afra, yang usianya baru menginjak 15 tahun. Jadi beda dengan kakaknya tadi antara 1 tahun atau 2 tahun lebih muda. Lalu di kejauhan, Abdurrahman radhiyallahu an melihat sosok Abu Jahal. "Itu dia Abu Jahal," seru Abdurrahman bin Auf sambil menunjuk orang yang beliau maksud. Saat itu Abu Jahal ini sudah tahu kalau dirinya menjadi sasaran utama dari pasukan kaum muslimin. Itu sebabnya dia dijaga ketat oleh pasukan kaum kafir Quraisy. Abu Jahal dilindungi oleh 10 lapis pasukan yang bersenjata lengkap. Setelah mereka tahu yang mana Abu Jahal, kedua kakak beradik ini langsung melesat maju bagaikan anak panah yang terlepas dari busurnya. Keduanya menerobos 10 lapis pasukan Quraisy demi bisa menggapai Abu Jahal yang saat itu berada di belakang pasukan. Pemuda 15 tahun yang bernama Mu'awiz atau si adik berhasil menerobos pasukan penjaga Abu Jahal. Pedangnya sukses melukai paha Abu Jahal dengan sayatan yang dalam. Hanya saja Mu'awiz terbunuh duluan sebelum berhasil membunuh Abu Jahal. Pemuda yang berusia 15 tahun ini pun syahid. Saat itu juga, kemudian si kakak yang berusia 17 tahun berhasil melukai kaki Abu Jahal yang sebelahnya. Dan Mu'az atau si kakak ini menjemput syahid seperti adiknya. Pemuda 17 tahun itu terbunuh juga sebelum membunuh Abu Jahal. Meskipun Abu Jahal tidak terbunuh, akan tetapi karena 2 serangan itu, tubuhnya sempat limbung. Dan pada akhirnya tersungkur ke tanah dengan darah yang mengucur deras dari kedua kakinya. Pada saat Abu Jahal sudah tak berdaya, saat itu salah seorang sahabat Rasulullah SAW yang bernama Ibnu Mas'ud mendekati Abu Jahal dengan pedangnya. Beliau langsung berdiri di tengah tubuh Abu Jahal yang saat itu sedang sekarat. Saat Ibnu Mas'ud mau memenggal lehernya, Abu Jahal memberi isyarat dengan matanya, seperti ingin mengucapkan sesuatu, mungkin kata-kata terakhirnya. Ibnu Mas'ud radhiyallahu an saat itu berpikir
Mungkin si Abu Jahal ini mau bersyahadat di detik-detik terakhir kehidupannya. Kemudian Ibnu Mas'ud menahan pedangnya itu dan mendekatkan telinganya ke mulut Abu Jahal. Saat itu Abu Jahal berbisik, "Sampaikanlah salamku kepada temanmu. Bilang ke dia, kalau aku itu adalah musuh dia di dunia dan di akhirat." Dikiranya mau mengucapkan syahadat, tapi malah Abu Jahal tetap menyombongkan dirinya di detik-detik terakhir kehidupannya. Lalu mendengar ucapan Abu Jahal itu, Ibnu Mas'ud mengangkat pedangnya dan langsung menebas batang leher Abu Jahal. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya pada Ibnu Mas'ud apa yang diucapkannya. Ibnu Mas'ud radhiyallahu an menjawab, "Dia katakan, dia musuh engkau wahai Rasulullah, baik di dunia maupun di akhirat." Adapun akhir dari peperangan itu dimenangkan oleh kaum muslimin, meskipun jumlah pasukannya jauh lebih sedikit. Bahkan jumlah korban perang ini hanya 14 orang saja dari kaum muslimin dan 70 orang dari kaum kafir. Selain itu, pasukan kaum muslimin berhasil menawan sekitar 70 orang pasukan kafir Quraisy. Seperti yang telah disebutkan, kaum kafir yang tewas, yaitu 70 orang, termasuk di dalamnya ada Abu Jahal. Dan di tempat itu pula ke-70 orang itu dikuburkan. Jadi mayat Abu Jahal dikubur bersama 69 orang pasukan kafirin, dikubur di area medan perang itu. Setelah mereka ditimbun tanah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mendekati kuburan mereka. Sebagaimana yang diriwayatkan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lalu berbicara dengan orang-orang kafir yang telah mati itu di dalam kuburnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Hai Abu Jahal bin Hisham, hai Utbah bin Rabi'ah, hai Syaibah bin Rabi'ah." Seru Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebut nama-nama petinggi Quraisy yang telah tewas. "Apakah kalian telah mendapati apa yang telah dijanjikan oleh Rabb kalian itu benar?" Para sahabat terperanjat dengan apa yang dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Saat itu Umar bin Khattab radhiyallahu an bertanya, "Ya Rasulullah, bagaimana engkau mengajak bicara orang-orang yang telah menjadi bangkai?" Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, "Demi zat yang jiwaku berada di tangannya, kalian tidak lebih mendengar pertanyaanku itu melebihi mereka. Hanya saja mereka tidak dapat menjawab." Beberapa ulama mengatakan, saat itu para jasad Abu Jahal dan lainnya bisa mendengar apa yang disabdakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi sayangnya mereka tidak bisa menjawabnya, atau bisa saja mereka menjawab tapi tidak bisa didengar. Wallahu a'lam bissawab. Demikianlah ketika Umar bin Khattab menyaksikan Rasulullah berbicara dengan mayat Abu Jahal, hatinya bergetar. Dalam momen itu beliau menyadari kebesaran dan kebenaran Islam. Dan semoga kisah ini menginspirasi kita semua untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mengambil pelajaran dari perjalanan hidup para sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Akhirul kalam, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.